Nah, hari ini kita bakal ngelanjutin yang pelajaran kemarin. Kemarin itu kan terakhir kita sampai sintesis asam lemak. Nah, setelah sintesis asam lemak, metabolisme lemak berikutnya adalah yang mau gue bahas itu sintesis kolesterol sama pembentukan badan keton. Itu kita sebut sebagai ketogenesis dan ketolisis. Nah, sebelum masuk ke situ, kita harus lihat dulu ketogenesis atau pembentukan badan keton dan ketolisis atau pelepasan badan keton itu terjadi karena apa? Yang pertama adalah bahwa keduanya itu terjadi ketika ada defisiensi pada glukosa. Jadi tujuan untuk mencapai pemenuhan energi karena ketidakberadaan glukosa, maka yang harus dilakukan apa? Gluconeogenesis kan yang kemarin. Nah, gluconeogenesis itu kan salah satunya dengan beta oksidasi dari si asam lemak, ya kan? Nah, beta oksidasi asam lemak yang terjadi dalam kurun waktu tertentu berarti apa? Berarti akan menimbulkan penimbunan dari asetil-CoA. Nah, penimbunan asetil-CoA seperti yang udah gue jelasin di kemarin. Nah, yang ini. Bahwa ketika asetil-CoA terlalu banyak pada proses beta oksidasi asam lemak, kalau ini tinggi, berarti kemungkinannya kan ada 3. Bisa masuk ke siklus Krebs, bisa pembentukan badan keton, sama pembentukan kolesterol. Nah, tapi pada umumnya setelah beta oksidasi harusnya asetil-CoA-nya masuk siklus Krebs. Itu jalur yang umum dan yang seharusnya. Tapi kalau beta oksidasinya terlalu masif atau terlalu banyak pemecahan asam lemak, ya berarti tidak semua asetil-CoA bisa dikonvert ke siklus Krebs. Maka ada jalur samping, yaitu pembentukan badan keton dan sintesis kolesterol. Oke, jadi sekarang kita bahas yang pembentukan badan keton ya. Nah, di sini juga dibilang bahwa pembentukan badan keton terjadi ketika high dari ATP. Konsentrasi ATP tinggi, sehingga asetil-CoA-nya tidak mungkin masuk ke siklus Krebs. Itu. Karena tidak mungkin masuk siklus Krebs, maka dia harus mencari alternatif lain, yaitu salah satunya adalah ketogenesis atau pembentukan badan keton. Ini juga konsentrasi asetil-CoA tadi yang sudah gue sebutkan tinggi, dan yang terakhir adalah beta oksidasinya tinggi. Prosesnya itu sangat masif dan sangat besar. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika pembentukan badan keton. Nanti pada akhirnya kita juga tahu sebenarnya badan keton itu apa sebenarnya. Oke, tadi udah gue sebutkan bahwa badan keton itu, ketogenesis itu terjadi ketika ada kehadiran dari asetil-CoA, ya kan? Asetil-CoA yang banyak, yang jumlahnya besar, itu bisa membentuk badan keton. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah penggabungan antara 2 molekul asetil-CoA. Jadi di sini ada asetil-CoA 1, ada asetil-CoA yang kedua. Nah, ini semua pembentukan badan keton kita harus tahu dulu pembentukannya terjadi di mitokondria, khususnya pada organ hati atau liver. Nah, asetil-CoA yang bergabung ini dengan enzim asetoasetil-CoA tiolase menjadi asetoasetil-CoA. Nah, asetoasetil-CoA bergabung kembali dengan asetil-CoA menjadi ini HMG-CoA. Jadi HMG-CoA dengan bantuan HMG-CoA sintase. Nah, setelah HMG-CoA sintase terbentuk, setelah HMG-CoA terbentuk, dia pecah dua menjadi asetoasetat dan asetil-CoA kembali. Nah, asetil-CoA nanti yang di sini bisa masuk ke siklus Krebs kalau memungkinkan.
Nah, asetal-asetat itu bakal terdegradasi lagi, pecah jadi aseton dan beta hidroksibutirat. Nah, dua komponen ini itu disebut sebagai badan keton. Badan keton itu adalah aseton dan beta hidroksibutirat. Nah, pada kondisi tertentu atau pembentukan aseton dan beta hidroksibutirat yang terjadi dalam proses lama itu akan menyebabkan kondisi yang dinamakan ketoasidosis. Jadi ketoasidosis itu artinya bahwa darah akan menjadi asam. Kenapa asam? Karena si aseton sama beta hidroksibutirat ini punya pKa itu 4,5 sampai 5. Nah, itu artinya dia sifatnya asam. Nah, akibatnya kalau darahnya menjadi terlalu asam, harusnya ada apa? Kalau darah sini deh. Kalau darah menjadi asam, harusnya masuk yang namanya sistem buffer. Sistem buffer itu asam bikarbonat si HCO3-. Nah, tapi ini toleransinya hanya sebentar, waktunya singkat. Nah, proses pengasaman darah karena si badan keton itu lama-lama bisa menyebabkan kerusakan organ. Gitu. Jadi sebenarnya ini adalah metabolit yang seharusnya tidak dibentuk. Gitu. Nah, aseton, kita lanjut tadi pembentukan badan keton itu sampai di sini. Aseton dan beta hidroksibutirat itu adalah badan keton. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pemecahannya. Ketolisis. Ketolisis itu jadi pemecahan badan keton. Nah, yang dipecah itu biasanya adalah beta hidroksibutirat. Biasanya ini yang dipecah. Sedangkan aseton ini biasanya masuk ke jalur pernafasan. Bentuknya menjadi gas, nanti gas aseton. Nah, untuk yang beta hidroksibutirat itu bakal masuk ke sel otot dan juga otak dengan melalui pembuluh darah. Nah, tentunya badan keton beta hidroksibutirat ini nggak bisa langsung dikonversi menjadi energi. Ya kan? Karena tujuannya masuk ke sistem otot dan sistem otak ini, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan energi. Dan dia nggak bisa langsung dikonversi menjadi energi si beta hidroksibutirat. Nah, makanya beta hidroksibutirat ini, badan keton ini, harus diubah kembali menjadi asetoasetat. Sama seperti yang tadi, jadi reaksinya sebenarnya reversible. Dikembalikan ke asetoasetat, dan asetoasetat tadi bisa menghasilkan efek samping aseton. Ini nanti masuk ke inhalasi atau pernafasan. Nah, asetoasetat yang sebagian lagi dengan bantuan suksinil-CoA 3 ketoasid CoA transferase atau disingkat sebagai SCOT enzimnya, itu akan berubah menjadi asetoasetil-CoA. Asetoasetil-CoA pecah kembali, ini pecah menjadi 2 molekul asetil-CoA dan siap untuk mengalami siklus Krebs masing-masing untuk menghasilkan energi. Jadi tadi kesimpulannya adalah badan keton itu dibuat atau ketogenesis dibuat ketika energinya tadi tinggi, glukosa tidak ada, keberhadirannya nggak ada, lalu asetil-CoA-nya tinggi, sama beta oksidasinya tinggi. Sedangkan pemecahan dari badan keton sama karena glukosanya rendah, ATP-nya juga rendah. Jadi butuh energi, sumbernya salah satunya adalah dari badan keton, dan kita punya konsentrasi dari beta hidroksibutirat yang cukup tinggi.
Jadi itu bisa menyebabkan ketolisis. Nah, ketogenesis itu tadi ada di mitokondria. Ketolisis itu terjadi di otak, dan otot. Nah, sekarang kita ke kolesterol, sintesis kolesterol. Jalur awalnya ternyata sama, yaitu pembentukan atau penggabungan dari dua molekul asetil-CoA menjadi asetoasetil-CoA, lalu menjadi HMG-CoA. Nah, HMG-CoA, kalau pada badan keton, dia pecah menjadi asetoasetat dan asetil-CoA. Tapi dalam rangka untuk membentuk kolesterol, HMG-CoA bakal keluar dari mitokondria ke sitosol. Dia bakal keluar dari organel mitokondria, lalu masuk ke sitosol. Nah, dengan bantuan enzim HMG-CoA reduktase, dia bakal berubah menjadi asam mevalonat. Nah, lalu asam mevalonat diaktifasi, fosforilasi oleh ATP menjadi mevalonat 5-fosfat. Mevalonat 5-fosfat menjadi diaktifasi lagi, ditambahkan gugus fosfat lagi, menjadi mevalonat 5-pirofosfat. Nah, mevalonat pirofosfat kemudian menjadi isopentenyl pirofosfat. Nah, di sini agak sedikit rumit. Isopentenyl pirofosfat yang dihasilkan itu akan bergabung dengan dimetil alil pirofosfat. Jadi ini sebenarnya dua molekul ini sama. Isopentenyl dan dimetil alil pirofosfat itu sebenarnya dua molekul yang sama. Jadi ketika mevalonat 5-pirofosfat menjadi isopentenyl pirofosfat, si isopentenyl pirofosfat ini harus bergabung dengan sesamanya untuk membentuk geranil pirofosfat. Nah, jadi isopentenyl pirofosfat itu sebenarnya punya 5 atom karbon. Yang ini juga sama, 5 atom karbon. Digabung berarti menjadi 10 atom karbon, atau disebut dengan geranil pirofosfat. Nah, geranil pirofosfat itu digabungkan lagi dengan isopentenyl atau dimetil alil pirofosfat sama saja. Jadi 10 atom karbon ini digabung lagi, dimasukkan lagi sama 5 atom karbon lagi, menjadi 15. Ya kan, 10 tambah 5, 15. 15 atom karbon yang dinamakan farnesyl pirofosfat. Nah, farnesyl pirofosfat itu harus digabung lagi dengan sesamanya. Jadi nanti ada farnesyl lagi, ada farnesyl pirofosfat lagi, digabungkan lagi. Jadi 15 atom C ditambah 15 atom C menjadi 30 atom C yang disebut dengan squalen. Nah, squalen ini kan bentuknya apa? Rantai terbuka kan. Akhirnya dikatalis oleh enzim ini, enzim siklase, akhirnya menjadi bentuk yang siklik atau tertutup sebagian, yang disebut dengan lanosterol. Itu. Lalu lanosterol terakhir mengalami sedikit pergantian gugus menjadi kolesterol. Itu. Jadi pada akhirnya sintesis kolesterol ini dimulai oleh siapa? Dimulai oleh asetil-CoA. Asetil-CoA sebagai akibat tingginya proses beta oksidasi. Jadi sangat logis ketika orang mengkonsumsi tinggi lemak atau tinggi lipid, ya, orang yang banyak makan lemak, banyak makan yang sifatnya lemak, itu otomatis akan mengakibatkan tinggi beta oksidasi. Beta oksidasi tinggi berarti otomatis mengakibatkan tinggi asetil-CoA. Pada tinggi asetil-CoA otomatis tinggi kolesterol.
Atau kemungkinannya yang kedua bisa juga tinggi badan keton. Tapi yang badan keton ini sebenarnya adalah ketika terjadi apa? Tadi syarat utamanya, badan keton ini harus bisa terjadi ketika tidak ada gula, tidak ada glukosa. Jadi selama orang tersebut masih makan glukosa, badan keton tidak mungkin terbentuk. Jadi semua asetil-CoA-nya bakal masuk ke kolesterol. Gitu. Oke, itu untuk yang ketogenesis, ketolisis, dan sintesis kolesterol. Oke, sekarang kita masuk ke protein. Protein itu adalah makromolekul sama seperti lemak, lipid, dan karbohidrat. Makromolekul juga, tapi dia adalah pilihan terakhir yang digunakan sebagai sumber energi. Kenapa? Karena proses pempecahannya yang cukup sulit, prosesnya cukup panjang, dan efek sampingnya ada urea. Urea itu adalah senyawa yang ditemukan pada urin. Jadi biasanya orang-orang yang tinggi kadar protein, otomatis urinnya pasti ada bau-bau yang kurang enak gitu. Itu disebabkan karena ada urea. Nah, protein itu sebagian besar digunakan untuk bahan baku enzim serta perbaikan berbagai macam jaringan. Itu fungsi dari protein. Nah, hal yang harus dibahas dalam metabolisme protein itu ada transaminase dan deaminase, ada siklus urea sama glukogenik dan ketogenik. Nah, jadi dalam struktur asam amino, itu kan kita tahu ada satu atom C diikat oleh 4 atom, 4 substituen yang berbeda. Itu yang pertama ada atom H, ada gugus amina, lalu ada gugus karboksil, karboksilat, sama gugus rantai samping. Nah, dalam proses pemecahannya juga dibagi dua. Ada katabolisme rantai karbon. Rantai karbon itu yang ini. Ini semua rantai karbon. Sama ada katabolisme gugus amino. Gugus amino yang ini. Katabolisme. Jadi dia terpisah jadi dua. Katabolisme rantai karbon dan katabolisme gugus aminonya. Nah, sekarang kita harus yang pertama kita bahas dulu mengenai transaminase dan deaminase. Nah, dari namanya aja, namanya transaminasi, berarti trans itu kan menyeberang. Arti katanya menyeberang. Menyeberang itu artinya pemindahan. Pemindahan gugus amina. Pemindahan gugus amina. Nah, waktu yang gluconeogenesis, gue udah singgung bahwa asam amino yang berasal dari protein itu harus digabungkan dengan asam keto yang berasal dari siklus asam pirufat. Nah, asam amino yang punya gugus amino ini itu bakal ditransfer ke asam keto. Jadi kalau kita lihat di sini, ini asam amino. Asam amino ini akan berubah menjadi asam keto. Lalu asam keto itu akan berubah menjadi asam amino. Itu jadi ada pentransferan gugus amino dari asam amino menuju asam keto. Asam aminonya apa aja? Asam amino bisa banyak macam. Bisa alanin, bisa cysteine, bisa yang lain-lain. Ada 20 macam asam amino. Lalu asam keto itu hanya 3. Hanya OAA, oksaloasetat, ada pirufat, sama satu lagi alfa ketoglutanat. Jadi asam ketonya hanya 3 macam, oksaloasetat, pirufat, alfa ketoglutanat. Nah, itu jadi adalah proses transaminasi atau perpindahan molekul amina dari gugus asam amino menuju gugus asam keto. Nah, sedangkan yang deaminasi namanya juga deaminasi. D itu artinya degradasi atau pembuangan asam
pembuangan gugus amino, gugus NH3 atau NH4. Nah, dalam proses transaminasi tadi, asam amino yang dihasilkan itu diharapkan seragam, yaitu dalam bentuk glutamat. Jadi semua asam amino rata-rata itu akan ditransaminasi sehingga membentuk satu bentuk yang sama, yaitu bentuk asam glutamat. bentuk asam glutamat. Nah, bentuk asam glutamat ini akan mengalami deaminasi atau degradasi gugus amino sehingga ada pembuangan, pemutusan ikatan dengan gugus amino sehingga menghasilkan asam keto yang berupa alfa ketoglutarat. Itu adalah transaminasi dan deaminasi. Nah, proses transaminasi dan deaminasi itu kebanyakan dialami di sel, bisa di sel otot, sel hati, bisa juga di sel-sel yang lain atau jaringan yang lain. Tapi kebanyakan adalah di dua tipe sel ini. Nah, misalkan di sini diambil contoh yang paling banyak mengalami proses transaminasi itu adalah alanin dan aspartat. Itu dua asam amino, contoh asam amino yang paling banyak hadir di setiap makanan yang mengandung protein. Jadi misalkan ini alanin, gugus alanin, struktur alanin, lalu kita menggunakan asam keto berupa asam keto alfa ketoglutarat, lalu dengan bantuan pyridoxal fosfat dan alanin aminotransferase atau ALT, itu akan menjadi glutamat. Jadi kan dibilang semuanya bakal menjadi glutamat dan menjadi ini untuk asam ketonya menjadi pirufat. Lalu kalau misalkan pada aspartat sama dengan alfa ketoglutarat ditransaminasi menjadi glutamat juga, jadi glutamat dan oksaloasetat untuk yang asam keto. Nah, glutamat ini itu bakal masuk ke dalam yang namanya siklus urea. Itu ada di sel hati. Siklus urea ada di sel hati. Nah, ini jadi masuk ke sini glutamatnya. Glutamatnya masuk ke sana, lalu diubah sekali lagi menjadi alfa keto. Ini adalah tadi alfa ketoglutarat. Nah, selanjutnya akan keluar berupa amonia. Ya kan? Akhirnya keluar berupa amonia atau NH3 atau NH4. Nah, dia dengan bantuan karbomoil fosfat sintase menjadi karbomoil fosfat. Bentuknya seperti ini. Nah, ini ada hasil samping berupa ADP sama fosfatnya. Nah, karbomoil fosfat itu bakal mengalami siklus urea. Jadi ini namanya siklus urea. Karbomoil fosfat bakal berubah menjadi citrulline. Citrulline masuk ke aspartat, arginosuksinat, fumarat, lalu ditambah arginin menjadi ornitin. Nah, dalam proses penambahan arginin dan fumarat menjadi ornitin, itu ada efek atau hasil samping berupa urea. Makanya disebut sebagai siklus urea. Nah, siklus urea itu bakal keluar dan masuk ke dalam ginjal. Nah, itu juga menjelaskan kenapa tadi yang dibilang di awal, kalau orang-orang yang konsumsi protein terlalu tinggi, maka warna urin pasti lebih keruh, terus juga ada bau-bau yang kurang enak. Dan kerja ginjal juga pasti lebih berat. Nah, proses siklus urea itu dibagi dua area. Ada area mitokondria sama area sitosom. Area mitokondria itu adalah proses perubahan glutamat, proses reaksi deaminasi glutamat
Jadi proses glutamat menjadi alfa-ketoglutarat dan pembuangan amonia itu terjadi di mitokondria. Nah, amonia ini bakal keluar dari mitokondria dan masuk ke sitosol dari si sel hati untuk melakukan siklus urea ini. Jadi siklus urea itu terjadi di sitosol, deaminasi glutamat terjadi di mitokondria. Oke, itu untuk siklus urea. Oke, jadi lanjut yang tadi, jadi gue ulangin lagi. Molekul-molekul protein itu, asam-asam amino itu bisa melakukan reaksi yang namanya glukogenik dan ketogenik. Nah, glukogenik itu tadi hubungannya sama senyawa intermediate siklus Krebs. Senyawa intermediate itu kayak alfa-ketoglutarat, kayak suksinat, suksinil-CoA, sitrat, dan yang lain-lain. Ini semua adalah senyawa intermediate siklus Krebs. Nah, sedangkan yang ketogenik itu hubungannya sama asetil-CoA. Itu kan untuk pembentukan badan keton. Dan pembentukan badan keton itu butuh asetil-CoA sebagai bahan utamanya. Nah, jadi ketogenik senyawa asam amino yang dapat diubah menjadi asetil-CoA, glukogenik senyawa asam amino yang dapat diubah menjadi intermediate siklus Krebs. Nah, di bagian ini yang warna merah, ini yang warna merah semua, itu adalah glukogenik. Artinya dia bisa berubah menjadi senyawa intermediate dari siklus Krebs. Sedangkan yang warna ungu, itu dia adalah kita bilang ketogenik. Artinya dia bisa berubah menjadi asetil-CoA. Tadi kan asetil-CoA itu selain bisa masuk siklus Krebs, dia bisa berubah jadi kolesterol, sama satu lagi dia bisa berubah menjadi badan keton. Nah, itu disebut dengan ketogenik. Nah, sedangkan yang hijau ini adalah dua-duanya. Jadi untuk lisin dan leusin bisa bersifat glukogenik, bisa bersifat, benar. Oh ya, sini ada warnanya. Nah, lihat. Yang merah tadi benar glukogenik. Yang ketogenik hanya dua. Tadi warnanya kebalik. Yang ketogenik yang bisa berubah jadi asetil-CoA itu hanya lisin dan leusin. Sedangkan yang warna ungu itu bisa dua, bisa glukogenik dan ketogenik. Jadi untuk treonin, triptofan, tirosin, fenilalanin, isoleusin itu bisa menjadi glukogenik dan ketogenik. Jadi artinya dia bisa berubah jadi asetil-CoA atau dia bisa berubah menjadi senyawa intermediate dari si siklus dari asam sitrat atau siklus Krebs. Sedangkan untuk yang lisin dan leusin itu khusus hanya bisa dikonvert menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA-nya nanti bisa buat untuk kolesterol atau bisa untuk pembentukan badan keton. Ini warnanya ada di sini penjelasannya. Nah, sekarang berikutnya ternyata ada metabolisme asam amino tertentu yang penting, yang sangat berhubungan erat sama glikolisis. Nah, ini kita sebut sebagai asam amino serin. Jadi metabolisme asam amino serin. Kenapa dipilih serin, bukan asam amino yang lain? Karena ternyata serin ini selain bisa dibuat atau disintesis dari senyawa yang sifatnya glukosa, ya kita bisa bilang itu serin ini bisa dibuat dari glukosa. Serin ini juga bisa mensintesis atau sebagai bahan utama untuk sintesis asam amino yang lain. Misalnya kayak metionin, itu bisa dibuat disintesis dari serin. Jadi serin itu pathway-nya besar atau banyak. Nah, jadi kalau kita lihat di bagian ini, nah, jalur ini sebenarnya kan glikolisis kan. Glukosa menjadi 3 fosfogliserat, ada 2 fosfogliserat, ada fosfoenol pirufat. Ini kan sebenarnya glikolisis nih. Glikolisis.
Cuman gua nggak tulis semuanya. Gua nggak tulis full dari glikolisis. Tapi intinya dengan adanya glukosa, 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, fosfenolpiruvat itu menandakan ini adalah jalur glikolisis. Nah, salah satu intermediate dari glikolisis yaitu 3 fosfogliserat itu bisa sebagai prekursor pembentukan dari asam amino serin. Jadi 3 fosfogliserat bisa diubah menjadi 3 fosfohidroksipiruvat. Nah, dengan bantuan glutamat, masuknya asam amino glutamat dan keluarnya ketogultarat, asam ketogultarat, maka dia bisa dikonversi menjadi ini, 3 fosfoserin. 3 fosfoserin akhirnya bisa berubah menjadi serin, yaitu asam amino serin. Dan ternyata serin, asam amino serin bisa dikembalikan ke jalur glikolisis. Diubah lagi menjadi hidroksipiruvat, gliserat, lalu menjadi 2 fosfogliserat. Bisa kembali lagi ke jalur glikolisis. Nah, serin itu bisa banyak macam pathway-nya. Yang pertama adalah kita bahas yang ini dulu nih, yang panah ke bawah. Jadi serin itu bisa diubah menjadi piruvat langsung. Dengan cara serin bisa diubah menjadi aminoakrilat, lalu terjadi pembuangan NH2 menjadi asam piruvat. Ini nanti masuknya kemana? Ke siklus Krebs atau tricarboxylic acid cycle. Oke, itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua adalah bahwa serin bisa dikonversi atau sebagai bahan utama pembentukan sistein, asam amino yang lain, yaitu sistein. Jadi serin diubah menjadi asetilserin, asetilserin langsung bisa diubah menjadi sistein. Ini juga adalah asam amino. Nah, untuk selanjutnya, sistein itu juga bisa diubah menjadi, pada akhirnya menjadi metionin. Ini juga adalah asam amino. Jadi secara nggak langsung, metionin ini adalah dibuat dari keberadaan serin. Karena untuk mencapai metionin harus ada sistein. Sistein bisa dicapai dari adanya serin. Nah, lalu pathway berikutnya adalah serin itu bisa dikonversi menjadi asam amino glisin. Ini juga asam amino. Dengan bantuan tetrahidrofolat, TH4. Tetrahidrofolat ini sebagai prekursor dari serin untuk membentuk glisin. Nah, glisin selanjutnya bisa berubah menjadi asam glikoksilat. Asam glikoksilat akhirnya bisa berubah menjadi oksalat. Oksalat ini salah satu bentuk, kalau dulu lihat Fishman, pembentuk batu ginjal. Nah, makanya konsumsi protein yang berlebihan itu pasti punya dampaknya ke ginjal. Itu. Karena selain tadi ureanya yang besar, ada juga pembentukan oksalat. Nah, selain oksalat bisa juga diubah jadi alfa hidroksi beta ketoadipatik. Oke. Nah, lalu selanjutnya adalah ketika serin diubah menjadi glisin, glisin pun juga bisa diubah menjadi CO2 dengan pengeluaran NH4, katalis tetrahidrofolat lagi, itu bisa menghasilkan gas karbon dioksida. Oke. Nah, lalu berikutnya adalah asam aminoglisin ini, selain bisa dibuat dari asam aminoserin, dia juga bisa dikonversi dari asam amino treonin. Ini juga adalah asam amino. Jadi pembentukan glisin bisa berasal dari serin, bisa berasal dari treonin. Bedanya adalah bahwa konversi serin menjadi glisin, itu sifatnya reversible, bisa bolak-balik. Artinya ketika serin menjadi glisin, bisa dikembalikan lagi menjadi serin. Tapi treonin menjadi glisin hanya satu arah.
yaitu irreversible. Nah, sekarang kita lihat threonine itu kita bisa dapat dari mana? Threonine itu bisa kita dapat dari asam aminoin yang ditambahkan aspartat. Di aspartat bisa diubah menjadi threonine. Ini ada aspartat menjadi aspartil, beta fosfat, beta semialdehyde, homoserin, akhirnya menjadi threonine. Nah, threonine itu juga bisa degradasi pada akhirnya ini menjadi propionil CoA. Jadi kalau diingat di sebelumnya, propionil CoA ini adalah beta oksidasi kan. Beta oksidasi untuk asam amino, asam lemak ganjil. Jadi yang 15 karbon, 17 karbon, pasti ketemu yang namanya propionil CoA. Propionil CoA akhirnya bisa masuk ke suksinil CoA. Ini masuk ke siklus Krebs. Dari carboxylic acid cycle. Oke, itu sampai situ. Nah, jalur berikutnya lagi, nah makanya kenapa tadi dipilih serin, karena serin itu banyak banget jalurnya. Serin yang panah hijau ini, itu bisa diubah menjadi etanolamin. Etanolamin, metil etanolamin, dimetil etanolamin, dan akhirnya adalah kolin. Masuk lagi ke farmakologi. Kolin menjadi asetil kolin. Ini masuk ke parasimpatis. Sistem syaraf parasimpatis. Jadi asetilkolin, kalau ada penyakit kekurangan asetilkolin, itu bisa jadi karena kita kekurangan asam amino serin. Karena untuk membentuk asetilkolin itu dibutuhkan serin sebagai prekursor utamanya untuk membentuk asetilkolin. Oke, itu untuk serin. Sekarang ada satu lagi yang mau saya bahas adalah ini. Satu intermediat dari glikolisis yaitu fosfoenol pirufat atau kita singkat sebagai PEP. PEP itu ternyata sangat penting. Kenapa? Selain PEP ini kan bisa diubah jadi apa? Jadi pirufat juga kan. Pirufat masuk siklus Krebs dan sebagainya masuk ke transfer elektron energi. Tapi fosfoenol pirufat bisa mengalami reaksi lain menghasilkan apa? Ini ada dengan eritros 4 fosfat. Ini dari mana nih? Ini dari P3, pentose phosphate pathway, dari siklus pentosa. Bergabung dengan fosfenol pirufat menjadi ini intermediate-intermediatnya menjadi satu molekul penting yang disebut dengan korismat. Korismat itu adalah prekursor membentuk fenilalanin. Ini juga salah satu fenilalanin, salah satu dari asam amino. Nah, ini hasil akhirnya adalah fenilalanin dan tirosin. Nah, fenilalanin sama tirosin itu buat apa? Proses pembentukan epinefrin dan norepinefrin. Masuk lagi ke sistem syaraf. Jadi, degradasi atau kekurangan defisiensi dari norepinefrin dan epinefrin bisa jadi penyebabnya adalah kekurangan fosfoenol pirufat alias apa? Kekurangan glukosa. Itu. Nah, makanya otak itu hanya bisa sebenarnya hanya bisa menerima glukosa sebagai sumber energi. Kenapa hanya bisa glukosa? Ya ini, epinefrin sama norepinefrin itu adanya di glukosa. Ya kan? Glukosa jadi fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat bisa membentuk
epinefrin dan norepinefrin. Ya kan? Kalau kita runut-runut ke belakang, sebab dan akibatnya dia nih. Kalau fosfenolpirufat nggak ada, korismatnya pun nggak ada. Korismatnya nggak ada, fenilalanin nggak ada. Ini juga nggak ada. Tirosin nggak ada. Otomatis epinefrin, norepinefrinnya juga nggak ada. Nah, terus asetilkolin itu didapat dari mana? Serin. Serin didapat dari mana? Fosfogliserat. Balik lagi ke glukosa. Jadi kalau glukosanya nggak ada, fosfogliserat nggak ada, serin nggak ada, asetilkolin juga nggak ada. Makanya otot itu hanya bisa menerima, sebenarnya hanya bisa menerima glukosa. Gitu. Jadi korelasinya di situ. Oke, itu untuk protein. Untuk xenobiotik sih sebenarnya itu kan hanya reaksi-reaksi yang kita udah pernah belajar juga di kimia medisinal. Jadi mungkin gua nggak bahas di situ. Oke, sampai situ ada pertanyaan atau ada yang perlu diklarifikasi? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kita langsung ke polinpirimidin. Ini satu lagi terakhir, alasan abiotik, nggak gue bahas. Nah, jadi polinpirimidin itu apa? Polinpirimidin itu kan sebenarnya adalah khusus untuk asam nukleat kan, bentuk dari asam nukleat. Nah, asam nukleat itu ada dua jenis tipenya. Ada asam nukleat purin sama asam nukleat pirimidin. Nah, purin itu yang mana? Purin itu adalah yang punya cincin dua cincin, satu bensen, satu yang segi 5. Itu ada adenin sama guanin. Itu ada posisinya di DNA sama RNA. Guanin juga sama. Nah, untuk pirimidin itu ada 3, ada sitosin, timin, dan urasil. Nah, untuk sitosin itu juga ada di DNA RNA, pirimidin hanya ada di DNA, dan urasil hanya ada di RNA. Nah, sebelum kita masuk ke mana, ke metabolismenya, nah, di sini aku mau kasih lihat dulu tata nama penting sebelum masuk ke metabolisme yang bikin pusing. Jadi, adenin ini kan hanya bentukan sikliknya aja kan. Ada satu bensen sama satu cincin segi 5. Ketika dia ditambah sama satu gugus fosfat, ketika dia ditambah oleh satu gugus fosfat, satu gugus molekul gula yang kita sebut sebagai apa? Ribosa, namanya menjadi adenosin. Begitu juga dengan guanin. Ketika ditambah satu molekul ribosa, namanya menjadi guanosin. Sitosin ketika ditambah satu molekul glukosa menjadi sitidin, timidin, dan uridin. Itu ketika ditambah satu molekul ribosa. Lalu berikutnya, ketika ditambah satu lagi molekul asam fosfat atau gugus fosfat, namanya berubah menjadi adenosin monofosfat, untuk kita kenal sebagai AMP. Kalau ATP, adenosin trifosfat. Makanya ATP itu sebenarnya adalah molekul dari purin, dari adenosin. Lalu ada juga, kalau guanosin menjadi guanosin monofosfat. Ini menjadi sitidin monofosfat, CMP, timidin
monofosfat, uridin monofosfat. Nah, itu kalau gulanya tipenya adalah ribosa. Nah, yang ini tipe gulanya adalah deoksiribosa. Kenapa disebut deoksi? Deoksi itu kan ada kekurangan oksigen. Di sini ya hanya H. Di sini OH. Kekurangan satu atom oksigen di atom karbon nomor 2. Maka menjadi deoksiadenosin monofosfat. DOMP, deoksiguanosin monofosfat. Deoksisitidin monofosfat, deoksitimidin monofosfat, dan deoksiuridin monofosfat. Nah, sekarang kenapa sih harus belajar tahu dulu nama-nama gini? Karena nanti di setiap intermediate proses metabolisme baik purin maupun pirimidin, itu banyak nih keluar-keluar nama-nama aneh kayak begini. Nah, makanya sebelum lihat nama-nama aneh kayak begitu, dikenalin dulu bahwa nanti dalam proses metabolisme akan ada nama-nama yang demikian. Nah, sekarang kita sedikit flashback bahwa ribosa dan deoksiribosa itu kita bisa dapat dari siklus pentose phosphate pathway. Jadi jangan pernah dilupain. Jadi kuncinya di sini. Phosphoribosyl pyrophosphate itu kan prekursor dari ribonukleotida. Ribonukleotida yang dimaksud adalah ribosa dan deoksiribosa. Jadi itu asalnya dari situ. Oke, sekarang kita lanjut ke metabolismenya. Oh ya, sama ini dulu. Perbedaan nukleosid dan nukleotid. Nukleosid itu yang ada glukosanya. Yang ini nih. Adenosin, ini. Adenosin, guanosin, sitidin, timidin, uridin. Itu adalah nukleosid. Karena bahasa purin pirimidin digabung sama sugar atau gulanya. Sedangkan nukleotid itu adalah yang punya gugus fosfat. Jadi yang mana? Yang ini sama yang ini. Dia punya fosfatnya. Oke. Sekarang kita ke metabolismenya. Pirimidin, sintesis dari pirimidin sama katabolismenya seperti apa? Terjadi di sel hati. Nah, untuk mensintesis pirimidin ya, itu butuh 3 bahan utama. Istilah bikin kue, kita butuh apa? Bahannya kan. Butuh, kalau bikin kue itu butuh tepung, butuh gula, butuh air. Nah, kalau pirimidin itu butuh glutamin, kita butuh bikarbonat, sama kita butuh ini alias apa? Alias ATP. Energi, kita butuh energi. Sama kayak bikin kue, butuh oven kan. Oven itu energi kan, biar bisa bikin kuenya matang. Glutamin, bikarbonat, dan adenosin trifosfat itu digabung. Jadi satu adonan, namanya karbomoil fosfat. Nah, ini pakai karbomoil sintase 2. Nah, berarti kalau ada 2, ada yang satu kan. Yang satu itu, jadi karbomoil fosfat 1, itu ada di mana? Di siklus urea adanya. Itu yang kedua, tipe 2-nya ada di sintesis pirimidin. Nah, ini sudah karbomoil fosfat, ditambah aspartat, dimasukkan aspartat menjadi karbomoil aspartat. Karbomoil aspartat di dehidratase minus H2O, jadi dikeluarkan airnya menjadi orotate. Orotate menjadi orotidin monofosfat, OMP. Nah, ini yang tadi kan kayak guanitidin monofosfat. Nah, itu kan namanya apa? Golongannya nukleotida. Nah, orotidin monofosfat menjadi uridin monofosfat. Uridin monofosfat yang mana? Ayo, yang ini. Nah, berarti artinya apa? Sudah sangat dekat untuk membentuk uridin. Ini uridin monofosfat, lalu menjadi deoksiuridin difosfat. Fosfatnya ada 2.
lalu menjadi deoksiuridin monofosfat, diubah lagi menjadi deoksitimidin monofosfat. Akhirnya bisa masuk ke DNA. Karena apa? DNA itu adalah deoksinukleotid acid. Berarti harus ada deoksinya, syaratnya. Ini udah deoksi, oke lulus. Lalu harus nukleotida. Nukleotida tadi strukturnya apa? Harus ada basa purin pirimidin dan satu atau lebih gugus fosfat. Ini sudah memenuhi. Nah, maka dia bisa langsung masuk ke DNA. Gitu. Nah, tapi yang tadi uridin monofosfat ini itu bisa mengalami dua jalur. Yang pertama bisa mengubah menjadi deoksitimidin monofosfat. Yang kedua, kita lihat di atas. Jadi uridin monofosfat bisa menjadi uridin trifosfat, jadi sitidin trifosfat, menjadi sitidin monofosfat. Nah, sitidin monofosfat kita lihat bisa nggak masuk DNA? Nggak bisa, karena DNA itu tadi deoksi. Nah, karena ini nggak memenuhi syarat deoksi, berarti harus masuk ke RNA. Lalu, nah ini baru nih, jadi deoksisitidin difosfat, baru akhirnya menjadi deoksisitidin monofosfat. Sudah memenuhi syarat. Maka ini bisa langsung masuk ke DNA. Gitu. Jadi, dari pirimidin itu bahan utamanya glutamin, bikarbonat, dan ATP, bisa menghasilkan dua jenis pirimidin, yaitu yang pertama adalah sitidin sama timidin. Itu. Nah, sekarang bagaimana katabolismenya atau degradasi dari si DNA ini? Oke, tadi kan sudah terbagi dua ya, ada timin dan sitosin ya kan. Ini untuk basa purinnya aja kan, basa pirimidinnya aja, timin dan sitosin. Kalau dalam bentuk lengkapnya yang ini, yang tadi deoksitimidin monofosfat sama deoksisitidin monofosfat. Tapi ini gue bahas, ini dipersingkat itu menjadi basa pirimidinnya aja, yaitu timin dan sitosin. Nah, timin dan sitosin itu bisa mengalami proses degradasi. Menjadi apa? Timin itu menjadi dehidrotimin, sitosin itu bisa menjadi urasil, urasil bisa menjadi dehidrourasil. Dehidrotimin itu bisa berubah lagi menjadi ini, karbomoil beta isobutirat, yang dehidrourasil menjadi beta karbomoil beta alanin. Ini menjadi beta alanin, beta isobutirat. Nah, ini masuk suksinil-CoA. Ini jadi asetil-CoA. Berarti masuk ke siklus Krebs. Masuk ke siklus Krebs. Akhirnya bisa membentuk energi. Jadi sebenarnya degradasi pirimidin sangat menguntungkan karena bisa sebagai prekursor pembentukan energi. Ya, tentu asetil-CoA ini kembali tetap diingatkan bisa kolesterol sintesis, bisa bahan keton. Ya, possibility-nya masih ada. Itu. Oke, itu untuk yang pirimidin. Sekarang gimana yang purin? Nah, purin itu bahan utamanya adalah cuma satu, PRPP, fosforibosil pirofosfat, atau lebih lengkapnya 5-fosforibosil alfa pirofosfat. Nah, itu ada 10 tahap. Pertama dia, molekul ini tuh mengalami 10 tahap reaksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga menghasilkan ini, inosin monofosfat atau IMP.
Nah, untuk membentuk IMP, selain fosforibosid pirofosfat, ini kita sebut sebagai apa? Bahan utama ya. Tapi ada juga bahan samping. Ya, misalkan kalau lagi masak, ada bahan-bahan samping kayak merica, garam, gula. Nah, itu kan bahan-bahan samping. Itu ada glutamin, ada apa? Ada glisin, ada aspartat, ada fumarat, sama ini THF, tetrahydrofolat. Itu bahan-bahan sampingnya. Nah, IMP, inosin monofosfat ini, itu bisa mengalami dua jenis reaksi. Kita bahas yang kiri dulu. IMP dehidrogenase menjadi hiposantin monofosfat. Hiposantin monofosfat dengan bantuan glutamin menjadi guanosin monofosfat. Nah, guanosin monofosfat ini sudah memenuhi kriteria untuk membentuk RNA. Ya kan? Karena dia bukan dioksi, nggak bisa DNA, berarti masuk ke RNA. Nah, guanosin monofosfat akhirnya bisa menjadi deoksiguanosin monofosfat, masuk ke DNA. Begitu juga dengan yang sebelahnya. Inosin monofosfat dengan adenyl suksinat sintase menjadi adenyl suksinat menjadi AMP, adenosin monofosfat, masuk lagi ke RNA, lalu bisa juga diubah menjadi deoksiadenosin monofosfat, sehingga masuk ke DNA. Oke, sekarang katabolismenya gimana? Nah, deoksiguanosin monofosfat dan deoksiadenosin monofosfat bisa menjadi adenin dan guanin. Itu kan bahasa purinnya kan? Bahasa purinnya itu. Nah, adenin bisa diubah menjadi adenosin monofosfat atau AMP, guanosin menjadi guanosin monofosfat. Nah, adenosin monofosfat bisa diubah menjadi inosin monofosfat lagi, seperti yang tadi, IMP, sedangkan guanosin monofosfat diubah menjadi santosin monofosfat atau XMP. XMP jadi santosin, IMP jadi inosin. GMP menjadi guanosin kembali, adenosin menjadi AMP menjadi adenosin kembali. Nah, santosin ini bisa menjadi santin, guanosin bisa kembali menjadi guanin, adenosin bisa kembali menjadi adenin. Nah, si adenin dan guanin ini kita sebut sebagai apa? Sini. Bisa menjadi namanya salvage pathway. Artinya dia bisa digunakan kembali gitu loh. Adenin dan guanin itu kan bisa dikembalikan ke atas, bisa dipakai ulang gitu. Nah, tapi ada juga sebagian yang guanin bisa diubah menjadi santin, adenin bisa diubah menjadi hiposantin. Nah, ini masing-masing menjadi hiposantin kembali menjadi santin, santin menjadi asam urat. Ini juga santin menjadi asam urat. Asam urat dan asam urat. Nah, di sini ada satu obat yang bisa menginhibisi namanya allopurinol. Itu adalah obat asam urat yang bisa menginhibisi enzim santin oksidase. Sehingga proses pembentukan asam urat menjadi sedikit atau diganggu. Nah, tapi asam urat yang tidak terinhibisi berubah menjadi alantoin, menjadi asam alantoik, dan akhirnya membentuk urea. Masuk ke mana? Masuk ke siklus urea. Akhirnya ini masuk kembali ke ginjal. Itu untuk yang purin dan pirimidin.
Kira-kira seperti itu. Nggak macam-macam sih, nggak kayak glikolisis atau lemak atau protein. Ini kerikot kok, yang sekarang kerikot. Tenang-tenang, semua kerikot. Oke, itu untuk polyambilmidin. Ya, mungkin ada pertanyaan atau apa? Ya, mungkin nanti ada bahas soal juga, mungkin hari Senin ya. Kita bahas soal yang, nah, ini belum gua jawab. Ya, cuman bisa kalian juga ngerjain dulu, nanti baru kita bahas bareng-bareng. Itu nantilah, ya hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, sedikit kita kembali ke yang kemarin, gluconeogenesis. Nah, ini nanti hubungannya ada pertanyaan dengan kasus. Misalkan, kayaknya di soal-soal ujian, sering juga isian singkat, harus jelaskan korelasi antara penyakit tertentu dengan kasus gitu. Jadi gue ambil contoh misalkan diabetes ini adalah yang paling sering berhubungan dengan metabolisme. Diabetes itu sebenarnya apa kondisi patologis ketika insulin itu gagal diproduksi atau kualitas insulinnya, kualitas produksi insulin itu buruk. Sehingga apa? Sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Nah, jadi diabetes itu, kalau kita lihat pada jalur yang ini, glikolisis. Jadi misalkan ini glukosa. Misalkan ini glukosa, G. Nah, untuk masuk ke dalam sel, ini kan pembuluh darah nih. Ini pembuluh. Ini pembuluh. Untuk masuk ke dalam sel, dia butuh satu kanal. Kanal ini kita namakan sebagai kanal glukosa ya, atau kita singkat sebagai ini GLT, glucose transporter. Jadi glukosa itu bisa masuk lewat kanal tertentu. Nah, untuk membuka si kanal ini itu butuh induksi dari insulin. Itu butuh insulin supaya pintu GLT ini kebuka. Pintu GLT kebuka baru glukosa bisa masuk. Nah, pada penderita diabetes insulin ini kurang bagus. Sehingga apa? Pintunya tidak terbuka. Nah, kalau pintunya tidak terbuka, akibatnya glukosa numpuk di dalam darah. Banyak glukosanya. Sedangkan glukosa di dalam sel itu turun atau sedikit. Sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya kelaparan tingkat sel. Kelaparan tingkat sel artinya
glukosanya banyak di darah, tapi tidak ada yang masuk ke dalam sel. Jadi selnya tidak bisa makan, nggak bisa melangsungkan glikolisis, tidak bisa melangsungkan siklus Krebs sampai transfer elektron. Nah, makanya dalam diabetes ini, ciri-cirinya ada, kita sebut, terkenal banget sih, kita sebut sebagai 3P. Poliuria, polifagia, sama polidipsia. 3P. Poliuria ini artinya urinasinya berlebih, tinggi, atau diuresis kita bilang. Kenapa bisa tinggi? Karena glukosanya banyak dalam pembuluh darah. Glukosa itu nggak boleh banyak-banyak di pembuluh darah, karena bisa menyebabkan kerusakan organ. Maka harus dikeluarkan lewat urin. Makanya pada penderita diabetes, khususnya diabetes tipe 2, kita ini bahas yang tipe 2, itu kebanyakan urinnya pasti manis. Banyak kandungan glukosa. Nah, polifagia itu artinya tingkat makannya atau konsumsi makannya itu besar, tinggi. Kenapa? Karena sebenarnya selnya minta. Nih, selnya semua ini minta. Karena sel tadi lapar, starving. Sel starving phase. Sebenarnya padahal glukosanya banyak di pembuluh darah, tapi karena nggak bisa masuk dalam sel, maka selnya menjadi lapar, seolah-olah lapar. Padahal hanya pintu dari GLT aja yang tidak terbuka oleh insulin. Lalu yang terakhir adalah polidipsia. Ini artinya banyak minum. Banyak minum. Jadi tujuan polidipsia sama poliuria ini satu jalan ya, untuk mengeliminasi glukosa dalam pembuluh darah. Yang satu dengan pemasukan air, yang satu dengan pengeluaran air, pengeluaran cairan. Nah, lalu kalau misalkan didiamkan, misalkan didiamkan, apa yang terjadi? Sel starving phase ini, selnya tidak mendapat energi kan? Ini kan harusnya siklus Krebs ini akhir-akhirnya apa? ATP. Tapi ini tidak terpenuhi karena glikolisisnya nggak jalan kan? Ininya nggak jalan di sini. Glikolisisnya nggak jalan karena tidak ada glukosa yang masuk ke dalam sel. Akhirnya karena ATP rendah, lalu glukosa tidak ada yang masuk ke dalam sel, maka melakukan gluconeogenesis dari lipid lah, itu dari protein. Itu akhirnya lipidnya mulai di beta oksidasi, proteinnya mulai di katabolisme jadi asam pirufat lah, jadi OAA, oksaloasetat, atau jadi alfa ketoglutarat untuk memenuhi si ATP-nya. Nah, lalu kalau didiamkan lagi secara terus-menerus gitu selama rentang waktu tertentu, otomatis apa? Beta oksidasinya kan juga semakin meningkat kan, tinggi nih. Karena butuh untuk memenuhi kadar ATP. Lalu apa yang terjadi? Asetil-CoA juga tinggi. Asetil-CoA tinggi berarti salah satunya apa? Ketogenesis. Ketogenesis tadi menghasilkan namanya aseton dan beta hidroksibutirat. Sifatnya apa tadi? Asam. Ini tuh asam. Akibatnya darahnya menjadi asam. Karena itu kan aseton dan khususnya beta hidroksibutirat ya, itu kan masuk ke dalam pembuluh darah. Berarti mengakibatkan darahnya asam. Nah, nama penyakitnya berubah menjadi diabetes ketoasidosis. Karena kadar darahnya menjadi asam karena pembentukan badan keton oleh beta hidroksibutirat. Itu. Oke, itu sedikit mengenai kasus gitu lah, kira-kira.
kalau disuruh menjelaskan. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Atau yang menanya kasus juga bisa. James, gue mau nanya, James. Boleh. Jadi pada diabetes mellitus itu benar-benar nggak ada glikolisis banget gitu? Atau mungkin dia ada gangguan pada proses metabolisme glikolisisnya gitu? Jadi pada diabetes itu glikolisisnya kalau sudah pada tingkat yang parah ya, diabetesnya sudah parah, ya pasti glikolisisnya bisa dibilang nol. Kalau dinilai secara angka itu nol, sama sekali tidak terjadi. Ya, tapi mungkin karena nggak ada yang tahu juga kan ya, ini kan tingkat selular gitu. Nggak ada yang bisa ngecek secara pasti apakah benar-benar ada glikolisis atau enggak. Ya, andai kata ada, itu juga pasti kadarnya sedikit sekali. Kadarnya sedikit. Sehingga apa? Sehingga kebutuhan ATP-nya sangat-sangat jauh dari cukup. Ininya. Jauh dari cukup. Sangat kecil ATP-nya. Sehingga bisa juga dibilang nggak ada artinya gitu, glikolisis pada orang-orang diabetes yang belum mendapat pengobatan gitu. Beda halnya kalau udah diobati ya pasti glikolisisnya bakal terbantu gitu. Bakal beroperasi lagi. Oke, ada lagi? Oke, thank you, James. Ya, selesai. Ada lagi? Sebelum Oke, ini ada yang nanya, biosintesis de novo purin. Yang tadi, biosintesis itu kan apa? Pembentukan kan? Pembentukan purin. Yang mana itu? Nah, purin. Ini purin. Ini biosintesis purin. Jadi dari tadi bahan utamanya fosfor duosid pirofosfat menjadi inosin monofosfat IMP menjadi hiposantin monofosfat. Ini semua adalah biosintesis de novo. Ya, apapun lah namanya. Intinya adalah proses pembentukan. Membentuk DNA dan RNA. Nah, ini yang bawah, mulai dari sini. Kalau kita batasin, itu namanya katabolisme. Atau degradasi atau pemecahan. De novo itu artinya secara ilmiah lah gitu, secara tingkat sel. Itu cuma bahasa aja. Ada lagi sebelum gua tutup? Oke, seperti nggak ada, jadi nanti mungkin di pembahasan soal dikerjakan dulu soalnya ya setelah hari Senin kan analisis makanan. Setelah itu bisa dikerjakan soalnya, lalu malamnya bisa kita bahas bareng-bareng. Oke, mungkin sekian. Oke, James. Thank you, James. Oke.